Halo teman-teman, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin mau ngajak kalian untuk mengikuti berita yang lagi panas-panasnya soal geopolitik dunia. Kalian pasti sudah dengarkan tentang rencana besar Presiden Amerika, Donald Trump, yang baru saja dilantik. Rencana itu menghebohkan dunia karena melibatkan sekitar 2 juta penduduk Gaza yang akan dipindahkan ke Indonesia. Penasaran kan, bagaimana tanggapan kita? Yuk, kita simak ulasan lengkapnya. Rencana relokasi Gaza ke Indonesia. Seperti yang dituliskan oleh media-media dunia, seperti The News, Arab Middle East Monitor, hingga media asal Israel, Trump dikabarkan tengah mempertimbangkan rencana untuk merelokasi sebagian penduduk Gaza ke Indonesia. Tujuannya tentu saja untuk mendukung proses rekonstruksi Gaza pasca perang. Tentu saja berita ini memunculkan pro dan kontra, terutama di kalangan warga Indonesia. Mayoritas sih menerima, tapi banyak juga yang menolak. Kok bisa begitu? Yuk, kita bahas lebih dalam reaksi warga Indonesia. Ternyata alasan penolakan sebagian besar warga Indonesia bukan karena mereka tidak ingin membantu warga Palestina. Namun, banyak yang menilai bahwa ini adalah propaganda halus dari Israel dan Amerika untuk mengusir warga Gaza dari tanah mereka. Apakah ini benar? Mari kita ulas. Kehancuran Gaza. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita ingatkan kembali kondisi Gaza setelah serangan bom oleh Israel yang telah berlangsung lebih dari 15 bulan. Kota Gaza, yang dulunya indah, kini hancur lebur. 60% bangunan di kota itu sudah rata dengan tanah, dan 90% penduduk Gaza kehilangan tempat tinggalnya. Bisa dibayangkan bagaimana penderitaan yang mereka alami? Gencatan senjata dan proses rekonstruksi. Meski gencatan senjata sudah diberlakukan, kondisi Gaza tidak serta-merta membaik. Kota yang hancur perlu waktu lama untuk dibangun kembali, dan proses ini semakin sulit karena blokade yang masih dilakukan oleh Israel. Lalu, muncul kabar bahwa Trump berencana untuk merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Sebuah rencana yang tentu saja kontroversial. Dalam laporan yang dimuat oleh The Jerusalem Post, dikatakan bahwa utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengusulkan rencana relokasi ini. Rencananya, relokasi ini akan dilakukan saat proses rekonstruksi Gaza dimulai. Trump menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan gencatan senjata Israel dan Hamas. Tapi, apakah ini benar-benar untuk kebaikan Palestina? Atau justru ada agenda tersembunyi di baliknya? Tantangan relokasi ke Indonesia. Tentu saja, relokasi sebesar itu tidaklah mudah. Indonesia, sebagai negara yang memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan imigrasinya, tentu harus mempertimbangkan banyak hal, seperti dampak sosial, ekonomi, dan keamanan. Selain itu, proses pemindahan penduduk lintas negara harus mematuhi hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia. Semua ini menjadi tantangan besar. Namun, yang lebih penting lagi adalah fakta bahwa banyak warga Gaza ingin negaranya merdeka, dan mereka tidak akan meninggalkan tanah mereka begitu saja. Relokasi warga Gaza ke Indonesia justru bisa dianggap bertentangan dengan solusi two-state solution yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Jadi, jika Trump benar-benar ingin merelokasi mereka ke Indonesia, itu berarti mereka mencoba mengusir warga Gaza dari tanah yang selama ini mereka perjuangkan.
reaksi netizen Indonesia. Lalu, bagaimana reaksi netizen Indonesia? Banyak yang menilai bahwa ini adalah cara halus untuk mengusir warga Gaza. Mereka menolak relokasi dan banyak yang lebih memilih untuk mengusir orang-orang Israel ke Indonesia jika perlu. Ini adalah sebuah pandangan yang bisa jadi cukup provokatif, tapi itulah kenyataannya di lapangan. Tanggapan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Menteri Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk menerima relokasi warga Gaza ke Indonesia. Presiden Prabowo juga konsisten mendukung Palestina merdeka di tanah mereka sendiri. Bahkan, dalam forum internasional, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza jika diperlukan. Jadi sekali lagi, pemerintah Indonesia tetap teguh dengan sikapnya. Palestina harus merdeka di tanah mereka sendiri, bukan dipindahkan ke negara lain. Kenapa relokasi bukan solusi? Pada dasarnya, relokasi 2 juta warga Gaza ke Indonesia bukanlah solusi yang masuk akal. Justru, ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan mereka dari tanah yang selama ini mereka perjuangkan. Pemerintah Indonesia lebih memilih untuk mendukung Palestina agar bisa merdeka dan membangun kembali negara mereka, bukan memindahkan mereka ke negara lain. Meskipun banyak pihak yang mendukung relokasi sebagai langkah untuk membantu warga Gaza, pemerintah Indonesia memiliki sikap yang jelas dan tegas. Relokasi bukanlah jawaban yang tepat. Kita semua mendukung Palestina dalam perjuangannya untuk mendapatkan kemerdekaan dan kembali ke tanah mereka. Indonesia akan terus berdiri bersama mereka. Nah, itu dia ulasan tentang rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia. Apa pendapat kalian? Menurut kalian, apa solusi terbaik untuk warga Gaza? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.